Hari Minggu yang lalu saya katakan kita ada karena keajaiban Tuhan. Amin, saudara. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Hidup saudara dan saya itu karena kemurahan hati Tuhan. Ya. Dalam bahasa kemurahan hati Tuhan itu memakai kata bahasa Elios. Jadi kalau saudara punya anak perempuan kasih nama Elios, itu adalah anak kemurahan Tuhan. Kita ada karena Eliosnya Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Allah saya beri judul yang sedikit dramatis. Judul firman Allah saya tulis begini: keadaan yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Pernah saudara mengalami hal seperti ini? Ya. Saya berharap anak saya tamat SMA, dia sekolah Alkitab. Tapi Vero bilang sama maminya, Mi, kakak mau kuliah. Maminya berpikir kalau sudah sekolah Alkitab itu segalanya. Saya kalau tahu jadi hamba Tuhan ini, ya, cuma nambah pikiran, nambah beban, aduh, lebih bagus enak jadi jemaat, enak jadi orang berkarya, ya. Tetapi kalau sudah masuk karena panggilan Tuhan, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup seringkali seperti itu, ya. Kemauan kita A, ternyata Tuhan mau B. Kemauan kita B, ternyata Tuhan mau C. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam satu kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus. Mari kita akan lihat, saudara. Yunus pasal 1. Kita akan belajar hari ini ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat ketiga. Yang pria baca ayat 1, yang wanita baca ayat 2, dan ayat 3 kita sama-sama membaca. Nah, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena telah sampai kepadaku. 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semuanya lewat pembacaan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yunus ini adalah berbicara tentang kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan. Amin. Jaminan Tuhan bahwa setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu ada dalam pertolongan, kebaikan, dan kemurahan Allah. Amin. Atau dalam bahasa tadi saya katakan, ada dalam Eliosnya. Kita ada karena Eliosnya. Nah, Yunus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang percaya yang sangat setia, militan dengan Tuhan. Dan karena dilihat oleh Tuhan, dia adalah pribadi yang militan, pribadi yang senantiasa kokoh dalam Tuhan. Biasa kalau kita sebagai orang percaya, kita berpikir, kenapa kita harus berbuat baik? Salah satu terbesit dalam pikiran kita mau kita punya hidup itu menyenangkan Tuhan, keluarga kita dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini tadi saya katakan firman Allah, ketika keadaan tidak sesuai dengan kemauan kita. Yunus
Dia belajar menjadi orang percaya yang setia, menjadi hamba Tuhan yang setia. Lalu Tuhan katakan, Yunus, engkau pergi ke kota yang besar. Ya. Hari-hari ini, waktu saya melayani di daerah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, saya menjadi pengerja. Om Sangat punya abang, Om Nolu Mampau itu lebih dari 3 tahun. Makanya selalu bilang, saya ini anak kesayangannya Om No. Dan setelah saya pindah ke sini sampai hari ini, Om No bilang ini, Markus, bagaimana? Sudah ada perubahan? Sudah, Om. Kalau belum ada, pulang juga. Kenapa, saudara? Karena merasa ada kedekatan, merasa ada hubungan yang dekat. Nah, Yunus seperti itu dengan Tuhan. Dia punya hubungan dekat. Lalu waktu Tuhan melihat kota Niniwe yang besar itu, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kota Niniwe itu terkenal dengan kota amoral. Sudah di sana semuanya ada. Keadaan kota Niniwe itu hampir sama dengan Sodom dan Gomora. Di sana ada laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Bahkan di sana pusat orang melakukan korup yang besar. Itu keadaan Niniwe, kota yang besar. Ya. Dan Alkitab katakan kota itu kalau dikelilingi kurang lebih 3 hari. Kelilingi 3 hari. Kalau secara pelayanan, tadi saya katakan waktu saya melayani di kepulauan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Waktu di sekolah kita nyanyi mana-mana Tuhan panggil. Tapi waktu dipanggil ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang sudah terpencil, minus, ya, tidak ada lagi signal. Saya punya kawan gembala di Ranawako signal susah. Setiap hari dia cari signal kesilian, ya, cuma cari signal. Bayangin hidup kurang signal aja gak tenang. Sedangkan di pulau jangankan kurang signal, kadang-kadang kurang makan juga. Tetap tenang. Kayak waktu saya datang, yang dulu datang baru dan sekarang mana lebih gemuk? Ya. Lebih gemuk yang mana? Sekarang. Masa yang dulu. Karena yang dulu sempat saya punya berat 81 kilo. Sempat, kadang pendeknya ya ampun kasihan. Di tempat yang terpencil Tuhan pelihara. Nah, Yunus, Bapak Ibu Saudara, Alkitab tadi katakan, waktu Yunus mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan, Yunus, pergilah engkau ke Niniwe. Tuhan cukupkan nggak, saudara? Alkitab katakan dia naik kapal, semuanya sudah dibayar. Tapi ada satu ayat tadi bilang begini, saudara. Yunus melarikan diri. Ya. Kata melarikan diri ini dalam Alkitab bahasa lain memakai kata Yunus tidak mau dengar kemauan Tuhan karena tidak sesuai dengan keinginan hati. Yunus tidak mau ke Niniwe karena apa? Di Niniwe dia tahu ada banyak persoalan, di Niniwe ada banyak salib, di Niniwe ada banyak kesulitan. Dia tidak mau. Manusia nggak, saudara, Yunus itu? Manusia. Siapa di sini yang suka kesusahan, kesulitan, angkat tangan? Nggak ada tuh. Berarti nandakan kita ini manusia biasa, bukan setengah dewa. Saya di mimbar juga seperti ini. Siapa mau? Sama dengan minggu lalu saya katakan, doa Tuhan Yesus ini jauhkan dari pencobaan dan cukupkan. Itu doa Tuhan Yesus. Nah, Yunus seperti itu, saudara. Nanti saya mau bagikan ada beberapa hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena Yunus tahu panggilan Tuhan di Niniwe itu, aduh, di sana
Dosanya itu luar biasa. LGBT ada di sana pada waktu itu, sehingga Yunus itu merasa berat, merasa sangat berat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa Yunus melarikan diri dari panggilan Allah? Kenapa Yunus tidak mau melaksanakan panggilan Tuhan ke kota Niniwa pada waktu itu? Yang pertama, saya tulis di sini. Karena Yunus tidak dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Ini yang pertama. Ada banyak umat Tuhan, ada banyak hamba Tuhan tidak dapat melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Yunus hanya melihat, oh di Niniwe itu hanya ada persoalan. Oh di Niniwe itu saya punya karir dalam pelayanan akan hancur, drop. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yunus tidak menyadari dalam penglihatan Tuhan ada sesuatu yang luar biasa dari pribadi Yunus. Amin. Kalau kita gambarkan Yunus itu pribadi kita, seringkali kita menganggap kita penuh dengan kekurangan. Oh manusia pendeta ada kekurangan, tapi saudara, dari kekurangan kita Tuhan lihat itu ada satu kelebihan kita. Amin. Ada satu kelebihan, ada satu keistimewaan. Dan saya yakin waktu Tuhan menyuruh Yunus, Tuhan gak asal suruh, ya. Waktu Yunus diutus oleh Tuhan dipanggil ke kota Niniwe, saya yakin Tuhan sudah penuh dengan perhitungan. Karena Yunus mampu, Yunus bisa, Yunus mampu, Yunus bisa. Tapi pribadi Yunus bilang, saya gak mau Tuhan. Sama dengan Yunus di dalam hatinya, sama dengan Nabi Yeremia, ya, atau Nabi Yesaya. Aku ini kecil dan mampu. Bapak Ibu Saudara, kegagalan kita kenapa seringkali pertolongan mujizat Allah itu lambat dalam hidup kita? Karena seringkali yang pertama kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Saya yakin setiap kita semua kita punya potensi. Amin. Kita punya potensi, dan Allah mau potensi itu dipergunakan untuk kemuliaan. Amin. Yunus punya potensi, dan potensinya itu untuk memulihkan keadaan Niniwe. Tetapi Yunus merasa Tuhan, nggak usah kita Jo, kita nggak mampu. Coba saudara perhatikan di dalam kitab Yunus ini ada 4 pasal. Di dalam setiap pasal itu ada kata yang luar biasa. Waktu Yunus, ya, mau dibuang ke laut, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Waktu Yunus mau dibuang ke laut, itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena kehendak Allah. Ya. Ada bahasa, ada 4 kata di setiap pasal, itu katanya memakai kata gini, atas penentuan Allah. Ini ada satu kata, atas penentuan Allah, maka Yunus memperoleh undian dan dia harus dibuang ke laut pada waktu itu. Pada waktu dia lari dari panggilan Allah. Bayangin saudara, orang percaya itu istimewanya sampai dibuang ke laut saja Allah yang tentukan. Begitu banyak orang yang ada di dalam kapal itu dengan bagasi yang begitu syarat dan sudah dibuang semuanya, lalu tetap juga kapal itu ada dalam kondisi yang sangat dramatis dan hampir tenggelam. Lalu mereka memiliki satu keputusan yang diilhami oleh Allah, mari kita putuskan, kita undi. Ini ada yang bawa sial, kira-kira gitu saudara. Ini ada orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, undi. Begitu ribuan orang, ratusan orang, saya tidak ikut di situ waktu itu. Terkena undian siapa? Yunus yang harus dibuang. Lalu bahasa Alkitab memakai kata
atas penentuan Allah, Yunus dapat budiai dan dibuang di laut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang kita mau belajar di minggu ini, di bulan yang baru, bulan Juli ini, ya, mari kita mau belajar melihat apa yang Tuhan lihat. Dan kalau yang Tuhan lihat itu seringkali, selalu, bahkan sering kontradiksi dengan pikiran kita, dengan kemauan kita. Itu seringkali bertolak belakang. Tapi meskipun bertolak belakang dan ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, jangan pernah takut, saudara. Kalau Allah yang mengendaki, Allah mampu memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Ini yang pertama, saudara. Kita akan baca dulu bagian yang pertama ini, ya, di dalam Yunus pasal 4 ayat yang keempat bilang ini. Tetapi Tuhan menurunkan apa? Angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Bayangin, saudara. Yunus yang tadinya orang takut akan Tuhan karena tidak mau panggilan Allah yang berat, dalam keadaan yang terguncang-guncang, dia bisa tidur dengan apa? Nyenyak. Siapa yang pernah? Pak Joli pernah kerja ikut kapal kan? Jadi tahu. Kalau di tengah laut itu, kalau sudah kena badai, cuma ada khawatir dan jangan tenggelam. Tapi ini Yunus ini apa? Tidur dengan nyenyak. Karena Yunus ini orangnya, kalau bahasa sekarang, suka tulalit. Tahu saudara tulalit? Dan nyambung. Orangnya itu apa adanya. Yunus, siapa tahu arti dari Yunus? Yunus itu artinya seperti Bapak Romer punya istri, nama keduanya. Yunus itu artinya merpati. Karena saya lihat apa Bu Medi di Facebook, Medi merpati. Iya betul ya, Bu ya. Yunus itu artinya merpati. Merpati itu simbol dari apa? Roh Kudus, tulus, asli, saudara. Yunus itu sama Tuhan. Tuhan, gua nggak mau lah ke Niniwe. Dia sembunyi ke kapal bagian bawah. Tapi kalau orang tulus di mana saja, meskipun dia sembunyi, Tuhan cari, saudara. Amin. Amin. Meskipun di mana saja, kalau kita ada ketulusan, Tuhan cari. Yunus sadar mana? Dibawa. Waktu dibawa, diundi dia kena, saudara. Jadi orang tulus jangan pernah takut, saudara. Meskipun berat tantangannya sama dengan Yunus, diperhadapkan pertanggungjawaban pelayanan yang berat untuk memenangkan Niniwe. Kalau Tuhan sudah panggil di mana saja, dia kejar, dia ambil. Saya jadi teringat waktu Yesus dan murid-muridnya ada di danau Galilea, mereka tergoncang dan hampir tenggelam. Kelakuan Yunus sama dengan kelakuan Tuhan. Tuhan tidur nyenyak di mana? Buritan. Dalam keadaan apa?
dalam keadaan angin ribut. Yesus tertidur sama dengan Yunus tertidur. Cuma bedanya Yunus ada di bagian bawah mesin kira-kira sudah. Orang percaya waktu Petrus alami goncangan, Petrus marah dengan Tuhan. Tuhan, tidak pedulikah kalau kita ini mau binasa? Saya yakin pada waktu itu ABK atau orang nakodakah waktu melihat Yunus tidur, kalau dalam bahasa kasar capa runingana, orang semua ancur karena cuma tidur. Kira-kira gitu saudara. Sama dengan Petrus marah sama Yesus. Tuhan gak pedulikah kita mau binasa? Tapi waktu Yesus berdiri, apa? Langsung tenang. Waktu kedapatan Yunus, diambil Yunus, lalu ke Naudi dibuang. Dibuang kemana? Ke laut. Langsung tenang kapal itu saudara. Si Yunus rupanya dari penyakit itu. Bagi orang dunia, Yunus bawa sial. Tapi bagi Tuhan, pandangan Tuhan tidak. Pandangan Tuhan, Yunus, kau tetap harus ada dalam panggilan. Amin saudara. Yunus ditelan oleh ikan. Kita katakan ikan apa saudara? Ikan paus ya, padahal nggak ada. Ya, ikan besar. Cuma saya baca buku. Saya kan orang suka penasaran saudara, apa ikan apa ini kira-kira ini? Baca buku. Konon perkiraan dia ditelan oleh ikan, namanya ikan paus sperma. Nanti saudara kalau tidak percaya saudara googling di Google ya. Ikan paus sperma itu besar. Jadi ikan itu mengandung sperma yang banyak. Lalu dalam apa namanya itu, kalau orang ditelan itu, orang yang ditelan itu tertutup dengan, karena paus sperma jadi mengandung sperma tertutup putih. Lalu saya coba hubung-hubungkan. Oh, sama dengan Lazarus tertutup dengan kain putih, ya. Apa namanya itu? Kain kafan. Udah 4 hari dia boleh bangun. Yunus sama, ada di perut ikan besar. Dan pada waktu itu Yunus dimuntahkan di mana saudara? Dimuntahkan di mana? Di Tarsis atau di Niniwe? Di Niniwe. Dimuntahkan di Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah Elios Tuhan, dimanapun Tuhan taruh, mari kita tetap mau ada dalam panggilan Allah. Kita ada dalam kemauan Tuhan, meskipun kemauan Tuhan itu berat. Yang dalam bahasa saya tadi saya katakan yang pertama, Tuhan yang melihat hal yang tidak kita lihat. Amin saudara. Saya nggak pernah berpikir saya ada di Silian. Ya, saya nggak pernah berpikir. Dan saya tidak pernah berpikir saya bisa kawin sama orang Silian, punya anak-anak dengan orang Silian. Saya nggak pernah pikir. Ya. Karena jauh, Allah itu punya pikiran yang lebih baik untuk kita semuanya. Ini yang pertama. Kenapa Yunus itu meskipun dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia istimewa? Karena sekali lagi Yunus pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada anak laki-laki, kasih nama Yunus. Meskipun bandel tapi artinya bagus, merpati, tulus. Ya. Selama kita ada ketulusan, Tuhan ngerti. Ya. Tuhan selalu melihat bahasa apa? Hati kita. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi
Tuhan melihat hati. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ya. Hal yang kedua, kenapa Yunus tidak memahami? Di sini saya tulis, saudara. Tuhan tetap baik saat keadaan kita tidak baik. Amin. 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 Kalau kita manusia kan kalau tidak baik ya tidak baik, kan gitu. Keadaan kita tidak baik, tidak baik. Tapi di sini saya tulis, Tuhan tetap baik kepada kita meskipun keadaan kita kurang baik. Arti maksud saya sudah. Tuhan tetap baik kepada Yunus meskipun keadaan Yunus, pikiran Yunus, hati Yunus pada waktu itu tidak baik dengan Tuhan, berburuk sangka dengan Tuhan. Dia berpikir panggilan Tuhan salah, masa saya sudah setia, saya dipanggil ke Niniwe, orang yang terkenal dengan kejahatannya, kota yang terkenal dengan segala macam kejahatannya, aborsinya dan lain sebagainya. Tapi saudara, meskipun Yunus punya pikiran seperti itu, Allahnya Yunus sama dengan Allah kita. Dia tetap berpikiran baik tentang kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saya selalu berkata, kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Kasihnya tidak pernah berhenti walaupun kita jahat. Kasihnya tidak pernah berhenti walaupun kita kurang baik. Saya selalu diberkati dengan ilustrasi yang beberapa waktu lalu saya bilang. Orang kalau kehilangan istri, sang suami jadi apa? Duda, betul? Kalau istri kehilangan suami, istrinya jadi janda. Tapi kalau orang kehilangan anak, nggak ada istilahnya. Ya, itu saya dapat waktu saya lihat Om Edi kehilangan anaknya Billy. Om Edi senyum, tapi dalam hatinya berat. Kenapa, saudara? Saya selalu katakan, keluarga yang pernah kehilangan anak, tidak ada bahasa yang menggambarkan sedihnya itu. Itu maksud saya. Arti saudara, tidak ada bahasa kehilangan anak, tidak ada. Apa ya? Kalau saya kehilangan anak, apa bahasa enggak? Sama dengan Tuhan, saudara. Bapa mempersembahkan anaknya yang putra. Gak ada bahasa yang dapat memperkatakan pengorbanan Tuhan. Makanya Injil Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya meskipun penuh kekurangan, kalau dia mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan mengampuni kekurangannya dan Tuhan angkat seperti Tuhan angkat Yunus. Yunus seberat apapun, pergilah engkau ke Niniwe. Maka ikan itu Alkitab akan memuntahkan dia. Konon saudara, ikan paus sperma ini dia bisa menyelam lama, mencapai lebih dari 4 hari. Ya. Coba kalau Yunus ditelan ikan barakuda, habis di kepala. Karena ikan barakuda itu giginya tajam. Ya kan? Saya yakin bukan ikan barakuda yang menelan Yunus, tapi ikan yang sudah diutus oleh Tuhan. 3 hari 3 malam dia ada di perut ikan. 3 hari 3 malam dia tidak dapat bergerak. Kehidupannya diliputi dengan putihnya sperma dari ikan paus ini. Dia dapat bergerak. Itu berbicara tentang orang percaya yang harus mati dalam Tuhan. 3 hari lalu dia dimuntahkan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, Tuhan tetap memandang kita baik. Meskipun seringkali kita memandang Tuhan itu kurang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara. Yang kedua ini ditulis di dalam
Yunus pasal 4 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan pada waktu orang memandang tidak baik tentang Yunus, dibuang di laut, tapi Tuhan pandang baik, diselamatkan lewat ikan yang Tuhan utus. Yang ketiga di sini saya tulis. Ini yang perlu kita mengerti, saudara. Dalam kesulitan apapun di sini saya tulis, Tuhan memegang kendali dari setiap detail hidup kita. Amin. 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 Tuhan memegang kendali dalam setiap detail hidup Yunus. Detail hidup Yunus, detail hidup kita. Tuhan yang pegang. Amin. Amin, saudara. Seringkali kita berharap, oh kalau dekat saudara senang. Tapi biasanya kalau bersaudara dekat sama dekat, ada aja, betul saudara? Bagi telur aja kurang, beda sedikit, udah adil dia. Ada dia mungkin telur ayamnya yang satu besar tangan saya, satu besar tangan anak saya Noah, padahal sama satu biji. Tapi dibilang kurang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang kita perlu mengerti, Tuhan mengerti detail hidup Yunus, maka Tuhan yang mengendalikan hidup Yunus. Seharusnya Yunus kehilangan banyak berkat Tuhan karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena Yunus tahu ada banyak persoalan, tapi Tuhan tidak. Tuhan tetap mau pegang kendali hidup sampai yang terkecil sekali. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28, 29 apa kata firman Allah? Marilah semua kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pada waktu itu saudara, Yunus ya capek, lelah. Ada di Niniwe itu, ada di daerah yang sekarang itu negara Irak, yang notabene kalau panas. Lalu satu waktu Yunus itu sudah bosan, capek, kepanasan. Lalu ada satu bahasa, kalau tidak salah saudara, Yunus itu putus asa. Benar? Di ayat berapa itu? Ada Yunus putus asa, Tuhan ambil saja nyawaku, Tuhan ambil saja hidupku. Mari kita akan coba lihat dulu saudara. Kita akan coba lihat dulu di ayat berapa itu yang ada kata bahwa Yunus itu berputus asa, saudara. 4 ayat 8. 4 ayat. Coba baca dulu. Atau saudara perhatikan ayat yang ke-4 dalam pasal 4. Tetapi firman Tuhan layak, ini waktu Yunus marah saudara, atau mulai ayat 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah apa? Kiranya nyawaku, karena lebih baik aku apa? Mampus, bahasa kasarnya ya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau apa? Marah. Ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Bayangin. Saking beratnya beban pelayanan itu, Yunus berkata, Tuhan cabut jo tapi nyawa. So cukup Tuhan. Tuhan cabut tak nyawanya saudara? Tidak. Sepanjang sejarah Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dia pernah putus asa. Sama dengan Elia pernah putus asa. Siapa di sini jujur yang pernah putus asa, angkat tangan. Saya pernah saudara. Wih, jemaat lebih kuat dari pendeta ini, tidak pernah putus asa ini.
putus asa. Waktu saya melayani merintis, ya, lalu terbangun pelayanan itu, saya sukacita melayani 3 bulan. Tuhan kirim jemaat 12 kakak yang tadinya baru setengah kakak, baru ibunya. Tahu waktu sudah jadi 12 kakak, memasuki 13 kakak, pendeta Sinar bilang, Markus, jangan pernah pikir itu forngana ya. Saya down, saudara. Saya lemah. Saya berpikir perangasan ini. Saya sudah bantu kamu. Saya bergerak sendiri, kamu juga ambil mau. Saya mau tinggalkan pelayanan waktu itu. Saya memutuskan, Tuhan, stop Josi. Saya tidak mau jadi gembala. Saya menghadap namanya waktu itu Pak Budi Sinulingga, orang Karo. Dia di perusahaan Indah Kiat, dia sebagai manajernya. Saya bilang, Pak Budi, boleh saya kerja? Dia kaget. Karena apa? Oh, masa Om Markus mau kerja? Kan enak jadi pendeta. Nggak belum tahu jadi pendeta. Waktu itu saudara, tanggal 5, tanggal 10, saya disuruh masuk kerja. Menuju 5 hari tanggal 10, tahu-tahu saya, telinga saya sebelah kanan kok disuruh Pak. Ada daging tumbuh di telinga saya ini, semua keluar. Jadi kalau dengar suara bising, sakit kepala. Aku pergi ke THT Medan, dibilang ini harus diangkat karena dagingnya itu nempel dengan tengkorak kepala. Jadi kalau itu nanti ada cairannya masuk di otak kecil, ini telinga dari otak kecil, kata dokter THT, jaraknya tidak sampai 1 jari telunjuk. Kalau ada telinga itu cairannya masuk, kalau tidak stroke, oon, tahu oon ya? Itu tapi tidak waras. Saya tidak pernah, selama saya melayani Yesus, saya tidak pernah alami ini. Tanya berapa sekali kalau mau operasi, pada waktu itu memakan hampir 18 juta. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah minta orang tua. Saya nggak pernah nyusahkan orang tua. Mulai itu saya mau berkumpul, saya puasa 3 hari. Lalu tahu-tahu hari ketiga jam 12 kurang 10 pecah. Rupanya itu Tuhan operasi, saudara. Cuma penglihatan saya pecah, darah nanah keluar. Lalu saya ambil kaca. Udah gila belum saya? Udah mati belum? Udah stroke saya belum? Sembuh, saudara. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya ketulusan sama dengan Yunus. Dimanapun Tuhan kejar dan Tuhan ambil. Amin. Hari ini saya tetap melayani Tuhan, karena saya tahu yang kedua, sampai detail hidup kita orang percaya, Tuhan yang kendalikan. Amin, saudara. Kalau hari ini kau sedang menghadapi besarnya persoalan dalam hidup dan terasa engkau tidak mampu, engkau putus asa, sama dengan Yunus. Tuhan, dia putus asa, tidak mau melayani di Niniwe, dia tinggal duduk. Bahkan ada satu ayat di dalam kitab Yunus, Tuhan tumbuhkan pohon jara itu, dan pohon jara itu memberi keteduhan kepada Yunus. Kalau saudara baca kitab Yunus, hanya 4 pasal. Tuhan tumbuhkan pohon jara itu untuk melindungi Yunus dari kepanasan di daerah Niniwe pada waktu itu. Sama dengan Elia, waktu dia berteduh di pohon apa Elia berteduh? Saya sudah lupa itu. Waktu dia tidur di bawah pohon tarbantin, betul kan? Lalu Tuhan bangun Elia, bangun, makan dulu nih roti, minum dulu nih air. Elia sanggup berjalan dengan roti dan air yang sedikit 40 hari 40 malam. Bapak Ibu Saudara, seberat apapun yang kita alami, satu waktu kita tidak mampu, kita tidak bisa, tapi yakini kalau Allah itu selalu hadir, Dia melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang ketiga, bagian yang ketiga, Allah selalu mengerti dan sangat ahli, paham untuk mengendalikan setiap detail dalam persoalan hidup kita.
setiap kita dalam tugas tanggung jawab kita. Asalkan kita mau menjadi orang yang selalu tulus, semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Yang terakhir, saya tutup dengan bagian yang keempat. Sebelum saya tutup bagian keempat, saudara, beberapa waktu yang lalu saya dengar waktu Presiden Jokowi ada di daerah konflik, lalu dalam pidatonya Jokowi bilang ini, hari-hari tahun-tahun ini ada 60, kurang lebih ada 60 negara yang sedang ada dalam keadaan yang kritis, ya. 60 negara mendekati negara yang bangkrut, resesi yang besar. Ini Presiden Jokowi waktu dalam pidatonya dia berkata, hampir 60 negara akan alami bangkrut karena krisis yang dibuat oleh virus corona ini. Dan Jokowi berharap bangsa ini akan lepas dari krisis asalkan dia tetap punya kemauan, keinginan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini ada semakin banyak berat. Bahkan kitab Timotius bilang apa? Kesukaran akan semakin besar. Ya. Kesukaran yang besar itu akan menjadi kecil kalau kita tambahkan iman kita menjadi lebih besar. Yang terakhir, mari, yang membuat Yunus kembali bertobat dan mau melakukan pekerjaan dan panggilannya di Niniwe. Di sini saya tulis, karena Yunus setelah dia melihat pertolongan Allah, hidupnya, bagian yang keempat saya tulis, hidupnya selalu berfokus kepada hal yang memiliki nilai kekekalan. Ini yang terakhir. Mari kita akan buka di dalam 2 Korintus sebagai ayat penumpang yang terakhir. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-18, dan yang terakhir. Begini bunyi firman, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang apa? Tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah apa? Kekal. Hari ini Tuhan gak kita lihat, tapi saya yakin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk bagian yang kedua.